Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur boleh kembali bersama-sama beribadah, sebab dalam ibadah ada keuntungan besar. Mari pagi ini kita akan belajar mengenai manfaat dari hidup saleh atau keuntungan yang diperoleh oleh orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha untuk hidup dalam kesalehan. Mari kita membaca 2 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. 2 Petrus 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan bagi kita. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Manfaat atau keuntungan bagi orang-orang yang hidup dalam kesalehan. Saudara, adanya manfaat atau adanya keuntungan yang akan kita peroleh dari sesuatu yang kita lakukan, itu akan menjadi motivasi yang sangat kuat untuk kita melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Orang kalau tahu ada untungnya, ada berkatnya, ada manfaatnya, orang itu pasti semangat, saudara. Makanya tidak jarang orang selalu ngomong, untungnya apa? Manfaatnya apa? Cuannya ada enggak? Hasilnya ada atau tidak? Pendek kata saudara, kalau kita tahu sesuatu itu menguntungkan, kita pasti akan melakukannya, mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Karena siapa yang tidak mau untung, saudara? Nah, ini juga berlaku bagi banyak hal. Ya, pada waktu kita mau belajar misalkan untuk anak-anak kita yang masih sekolah maupun kuliah, saya membaca bukunya Bobby De Potter, itu Quantum Learning. Dalam proses belajar, saudara, kalau seseorang itu memahami apa manfaat dari belajar itu, maka dia akan punya semangat belajar yang tinggi. Disingkat ambak, apa manfaatnya bagiku. Kalau seseorang tidak tahu manfaat dari belajar, nggak ngerti berkatnya apa, keuntungan apa, kalau orang belajar dengan sungguh-sungguh, maka orang itu lebih banyak main daripada belajar. Kemarin tiba-tiba Cihu bilang sama saya, "Pah, mau beli buku." Buku apa? Buku persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Kenapa emangnya? Aku mau lulus ujian. Nah itu saudara. Kalau orang sudah tahu pentingnya, tahu manfaatnya, tahu untungnya, semangat, cari. Kalau nggak tahu pentingnya, disuruh baca, banyak alasan. Dalam banyak hal berlaku seperti itu. Nah demikian juga dengan kesalehan, saudara. Kalau kita tahu apa keuntungan dengan hidup saleh, apa keuntungan berkat manfaat dari kita bertumbuh dalam kesalehan, memiliki kebajikan dalam hidup kita, memiliki pengetahuan, memiliki ketekunan, memiliki penguasaan diri, memiliki kasih kepada saudara-saudara seiman, dan kasih kepada sesama manusia. Kalau kita tahu apa untungnya kita bertumbuh dalam hal-hal itu, pasti kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Amin.
Kita akan dikuatkan untuk menjalani prosesnya, saudara. Mungkin ada yang berkata, apa pantas ya kita ngomong keuntungan dalam hal-hal rohani? Tidak masalah, saudara. Ingat pujian lama itu, inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Amin. Keuntungan itu sesuatu yang memang nyata di dalam Tuhan, saudara. Ingat pada waktu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-27. Dia berkata ini kepada Tuhan Yesus, saudara. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Maksud Petrus, kami sudah berkorban untuk mengikut Engkau. Kami meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Untungnya apa, Tuhan? Manfaatnya apa? Apa yang akan kami peroleh dengan tindakan yang penuh dengan pengorbanan itu? Tuhan merespon pertanyaan Petrus dengan baik, saudara, dan Yesus menjawab seperti ini. Dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Amin. Yesus menjawab, ada untungnya, ada berkatnya, ada berkat di kekekalan nanti. Kalau kamu Petrus dan para rasul yang lain, kamu telah mengikut aku saat aku memerintah di kekekalan nanti, kalian akan duduk di dalam 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Artinya apa, saudara? Selalu ada keuntungan di dalam Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau supaya kita keuntungan kekal itu yang menjadi motivasi bagi kita untuk hidup dalam kesalehan. Saya yakin orang yang mengerti manfaat dari ibadah, manfaat dari pelayanan, ya. Covid gini masih aja kita harus rajin, harus melayani. Kalau kita tahu bahwa ada upah kekal bagi kita, itu akan mendorong kita untuk semangat. Amin. Kadang kita berkorban, ya ini choir ini all out, saudara. Kemarin saya bicara tentang koreografi, mereka all out. Ya maskernya aja match dengan warna bajunya, all out. Karena mereka tahu ada upah besar, amin saudara. Kalau tidak ada berkatnya mau ngapain? Ada upah besar yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita supaya kita termotivasi untuk bertumbuh di dalam kesalehan itu. Untuk dengan sungguh-sungguh menambahkan pada iman kita kebajikan. Yang dimaksud oleh Petrus, apabila semuanya itu ada padamu, itu berbicara mengenai ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ya, ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Petrus dari ayat yang ke-8 sampai 11 menunjukkan ada begitu banyak keuntungan bagi orang-orang yang mau memiliki semuanya itu dengan berlimpah-limpah. Amin. Ada berkat, ada manfaat bagi orang-orang yang dewasa rohani, yang hidupnya saleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat apa keuntungan orang-orang yang bertumbuh dalam kesalehan, yang dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan pada imannya kebajikan. Dia punya keserupaan dengan Yesus, yang menambahkan pada kebajikannya pengetahuan praktis untuk kita hidup benar, pengetahuan praktis untuk kita mengerjakan kebaikan di dalam iring kepada Tuhan. Ada ketekunan, saudara, kesetiaan, kesanggupan untuk memikul beban. Ya, melakukan yang benar itu butuh kesetiaan.
Kadang kita sudah berupaya berjuang, tetapi hasilnya belum nampak. Orang tidak menghargai apa yang kita lakukan. Orang taunya protes saja, kritik aja. Kalau kita tidak tekun, kita nggak bisa tahan memikul beban, tantangan, kita nggak akan terus mengerjakan apa yang kita kerjakan. Pada ketekunan ada apa, saudara? Kesalehan. Saleh itu artinya apa? Kita selalu menyadari bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita sendiri, kita ingat Tuhan bersama-sama dengan kita. Sehingga dalam kesendirian kita tidak melakukan dosa tersembunyi. Amin. Ketika kita beribadah seperti sekarang ini, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ketika saya khotbah seperti sekarang ini, saya tahu Tuhan memperhatikan saya. Dan saya tidak bisa main-main dengan khotbah saya. Ketika pemain musik memainkan alat musiknya, ada Tuhan yang menyertai mereka. Mereka tidak bisa main-main dalam melayani dengan musik yang mereka mainkan. Ini kesalehan, saudara. Apa saja yang kita lakukan diperhatikan oleh Tuhan. Itu yang membuat kita saleh, sadar. Mau makan, ingat kita nggak makan sendiri. Kan begitu. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Sehingga kita tidak lupa berdoa dan tidak lupa mendoakan orang yang mungkin tidak bisa makan dengan baik. Kasih akan saudara-saudara Philadelphia, mengasihi sesama orang percaya dan kasih akan semua orang, agape. Kasih yang ditandai dengan pengorbanan untuk menghendaki orang menjadi baik seperti yang dilakukan oleh Kristus. Kalau kita bertumbuh dalam hal-hal seperti itu, ada keuntungan yang sangat besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara mau bajik? Mau seperti Yesus? Amin. Mau cakap melakukan kebaikan. Kita mau tekun sekalipun tantangannya hebat. Kita dapat menguasai diri. Ya. Mengasihi sesama orang percaya. Mengasihi semua orang dengan kasih ilahi. Tuhan mau supaya kita hariap, ingin cepat bertumbuh dalam hal-hal itu. Saya melaluinya berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan itu nyata bagi kehidupan kita. Nah, mari kita lihat, saudara, keuntungan-keuntungan apa yang Petrus sebutkan dalam ayat-ayat ini, saudara. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kebajikan, pengetahuan dan lain sebagainya tadi itu ada 7 hal, saudara ya. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang dapat kita katakan dari 2 ayat itu? Bahwa kalau kita bertumbuh dalam kesalehan, ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada kasih, saudara. Maka dikatakan kita akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Siapa yang tidak ingin menjadi giat, menjadi berhasil dan mengenal Tuhan dengan benar? Mungkin ayat ini agak susah dipahami, saudara. Saya mau membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, ditulis seperti ini. Kalau sifat-sifat itu ada padamu, ke-7 sifat yang mulia tadi itu, saudara. Kalau sifat-sifat itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kalian akan menjadi giat. Jadi kalau kita bertumbuh dalam kesalehan, kita akan menjadi giat dan berhasil. Dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dengan lebih baik lagi. Amin. Ini keuntungannya, saudara. Kalau kita saleh, kita menjadi giat. Kita akan berhasil. Dan mengenal Yesus dengan lebih baik lagi. Saya tidak tahu lagi kalau ini tidak dianggap sebagai keuntungan. Tapi di pemandangan Tuhan dan orang-orang percaya, ini adalah keuntungan. Amin, saudara.
menjadi giat di dalam Tuhan, berhasil di dalam Tuhan, dan mengenal Tuhan lebih baik lagi. Orang-orang yang giat itu orang-orang yang saleh. Amin. Yang gak giat itu gak saleh, saudara. Jadi bersyukurlah kalau kita giat, kita berhasil, kita mengenal Tuhan. Artinya kita bertumbuh dalam kesalehan. Amin. Menarik saudara, NIV itu menerjemahkan dari sisi yang negatif ya. Saya membaca di NIV, ditulis seperti ini saudara ya. For if you possess these qualities, yang 7 hal itu, in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Jadi kalau kita bertumbuh-tumbuh dalam kesalehan, kita akan dijaga dari tidak menjadi efektif. Kita dijaga dari tidak menjadi produktif. Ini dikemukakan dalam sisi negatifnya. Ternyata inefektif itu dari kata argos, saudara. Orang yang idle, diam, berhenti, lazy, malas, useless, tak berguna, careless, ceroboh, doing nothing. Dapat kita katakan secara positif saudara, kalau kita ini bertumbuh dalam kesalehan, kita akan jadi pribadi-pribadi yang efektif. Amin. Yang produktif, yang berbuah-buah, yang berhasil, yang melakukan banyak hal, yang hati-hati, yang rajin. Saudara-saudara mau punya prinsip-prinsip seperti itu? Amin. Kalau orang saleh menjadi orang yang produktif, efektif dia, berhasil dia. Banyak hal dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi sebaliknya saudara, dalam ayat yang ke-9 ditulis seperti ini. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Buta. Typhlos, blind person. Picik itu myopazo, near sight. Jadi pandangannya pendek. Ini dibuat hampir sinonim sebenarnya. Buta dan picik itu ya buta ya rabun. Ada yang buta sama sekali, ada yang rabun. Pandangannya hanya jarak dekat. Tidak berwawasan luas. Nah, apa yang dapat kita lihat dari 2 ayat ini? Ternyata saudara, ada hubungan langsung antara kesalehan dan kehidupan yang berhasil. Amin. Ada hubungan langsung antara kesalehan dengan kehidupan yang efektif. Kehidupan yang produktif, kehidupan yang berguna. Orang-orang yang aktif, orang-orang yang kerja, orang-orang yang melayani, orang-orang yang giat, orang-orang yang sibuk, orang-orang yang berguna. Itu orang-orang yang memiliki kebajikan, yang punya pengetahuan, yang punya ketekunan, yang punya penguasaan diri, yang punya kasih, saudara. Kalau orang-orang yang gak saleh, lazy, males dia. Ke gereja aja dibangunin pakai waker 10 belum tentu bangun. Kalau terlambat tidak marah, justru puji Tuhan, ndang mari. Haleluya. Ada hubungan langsung. Kalau orang saleh itu giat dia, rajin dia. Amin. Jadi jangan kaget kalau ada banyak yang tidak giat, yang tidak rajin. Bisa kita lihat dari ayat ini, mereka tidak bertumbuh dalam kesalehan. Enggak memiliki kebajikan, enggak memiliki pengetahuan, enggak memiliki penguasaan diri, enggak memiliki ketekunan, enggak memiliki kasih kepada saudara seiman, enggak memiliki kasih kepada semua orang. Nah, kalau Paulus itu menyatakan secara negatif, artinya dia berkata seperti ini, supaya kita ini
disadarkan bahwa kalau kita tidak bertumbuh dalam kesalehan, kita akan menjadi gagal, kita nggak akan berhasil, kita akan inefektif, kita unproduktif, kita tidak melakukan apa-apa. Nah pertanyaannya, siapa orang yang berencana untuk hidupnya tidak berguna? Saya bicara pada anak-anak muda ini, termasuk anak-anak saya ini. Apa kalian tuh berencana nggak ada gunanya nanti, nggak berhasil, sehingga dari pagi sampai sore main aja, jeda makan aja susah, nggak belajar, nggak bekerja, nggak melatih diri. Apa ada orang yang pengen nggak berhasil, saudara? Saya senang, Jiwa bilang, "Wah, beli buku, ayo tak antar loh, pakai masker, bawa hand sanitizer." Saya senang dengan lagu yang baru itu, perlu ada iman, aman, imun. Nah itu, pergi ke Gramedia, iman, aman, imun. Nah ini. Tapi yang saya lihat, dia ingin berhasil, dia ingin berguna, dia ingin lulus, dia ingin bisa bekerja. Ada yang mau jadi jemaat yang tidak ada gunanya? Atau jadi pelayan yang tidak ada gunanya? Saya pikir itu orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Amin, saudara. Nah, secara positif kamu akan dibuat menjadi giat, kata Petrus. Menjadi berhasil. Dan orang-orang yang merespon ini dengan baik, dia akan bertanya, bagaimana supaya saya bisa menjadi giat? Bagaimana supaya saya bisa menjadi berhasil? Saya menjadi efektif? Saya menjadi berguna? Itu yang ditanyakan dalam hidupnya. Karena dia berpikir satu saat nanti ketika hidup ini berakhir dan aku harus menghadap tahta pengadilan Kristus, aku mendengar kata-kata manis dan lembut itu, "Sabaslah, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Amin. Itu seharusnya yang memotivasi kita untuk bertumbuh dalam kesalehan. Kesalehan membuat kita berhasil. Hidup kita berguna untuk orang lain, untuk Tuhan, untuk pekerjaannya. Saudara ingat, kita perlu berhasil dan berguna. Kita perlu jadi orang yang efektif. Ya cukup gampang untuk menjadi sibuk. Tapi lebih penting kita jadi berguna. Amin, saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Orang yang sibuk belum tentu berguna. Tapi orang yang berguna dia pasti sibuk. Amin. Lah kesibukannya egois, saudara, mikir dewek, mikir awake dewek. Orang sibuk belum tentu berguna, tapi orang berguna dia pasti sibuk. Nah, pertanyaan berikutnya, berhasil itu dalam hal apa? Saya contohkan dululah, saya pendeta, saudara. Pendeta itu mudah sekali punya pikiran yang salah. Kadang pendeta-pendeta lain juga memikir seperti itu. Wah, kamu berhasil ya, jemaatmu banyak, gerejamu gede. Bukumu lo laris. Facebookmu sing nge-like ratusan bahkan ribuan. Kebaktian live streamingmu lo yang nonton itu ratusan orang, bahkan ribuan, yang subscribe sudah 1 juta misalnya begitu. Kita bisa terjebak seperti itu, saudara. Wih, kamu hebat ya, kamu di organisasi jadi pimpinan wilayah sudah, daerah iya, pusat iya, sampai enggak tahu jabatanmu berderet-deret seperti kereta api Ranggajati. Enak ya kamu diundang kemana-mana, terbang ke sini, terbang ke sana. Sementara yang lain nyanyi, seandainya aku punya saya. Saudara, saya mau katakan, kalau kita baca di Alkitab, saudara, ada banyak manusia-manusia Allah yang dia berguna bagi Tuhan, berguna bagi orang di sekitarnya, berguna bagi rencana Allah, tetapi hanya Allah yang mengenal mereka. Amin. Tidak harus dengan kriteria-kriteria seperti itu. Mungkin kita melayani jemaat yang tidak seberapa. Mungkin kita tidak diundang kemana-mana.
Ya, pasang status di Facebook gak ada yang nge-like, malah unlike, dislike. So, enggak usah pusing. Yang penting adalah kita mendedikasikan hidup ini untuk bertumbuh dalam kesalehan. Menjangkau yang terdekat di sekitar kita. Bagaimana kita jadi berkat enggak bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak? Anak-anak bagi orang tua jadi berkat enggak? Bagi jemaat yang dekat dengan kita. Gembala jadi bermanfaat untuk jemaatnya, jemaat untuk gembalanya, untuk pendetanya, kan begitu. Mungkin tulisan kita tidak dibaca banyak orang, tetapi seberapa yang dijangkau dalam kesalehan itu memiliki nilai yang besar di hadapan Tuhan. Saya kenal kakek saya itu tidak terkenal, saudara, pendeta di desa. Namanya kakek saya cucunya. Enggak seperti om saya sekarang, pengurus wilayah, riwa-riwi kemana-mana. Tapi sekalipun dia tidak seperti itu, tapi saya tahu dia mendedikasikan hidupnya untuk bertumbuh dalam kesalehan. Enggak jadi terkenal, tidak masalah, yang penting hidup kita efektif. Amin, saudara. Dan Tuhan mengenal kita. Kalau Tuhan bawa kita menjadi terkenal, itu anugerah Tuhan juga. Disyukuri saja. Amin, saudara. Fokus kita apa? Mari fokus bertumbuh dalam kesalehan. Mari kita menambahkan pada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Itu yang kita perlukan. Dan dari 2 ayat tadi, ayat 8 dan yang ke-9, kita membaca bahwa kalau kita benar-benar mengenal Kristus, saudara, kita akan dibuat menjadi giat dan selalu ingin berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia ingin melayani. Melayani Dia yang telah mati bagi kita. Yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Ya. Berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Berhasil dalam apapun yang kita kerjakan sebagai orang percaya. Tidak berarti saya harus jadi orang full timer seperti pendeta, tidak. Tapi gini loh saudara, dalam situasi apapun juga yang kita hadapi, kita harus punya pikiran yang sama seperti ini. Saya di rumah, saya harus efektif, saya harus jadi berkat, saya harus berguna, saya tidak boleh malas, tapi saya menjadi baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Di tempat kerja juga seperti itu. Di lingkungan masyarakat juga seperti itu, bahwa kita ingin menjadi berguna, berbuah-buah bagi Kristus dimanapun kita berada. Tidak harus saya iri pada Bapak Ibu saudara sekalian, atau Bapak Ibu iri pada saya. Enak ya Pak Pendeta, enak ya pengusaha, enak ya pemain musik, enak ya seniman. Tidak, sama-sama kita punya kerinduan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Kita harus berguna dan memuliakan Tuhan. Kalau orang kenal Tuhan seperti itu, ingin jadi berkat. Ya, saudara, hidup ini seperti uap, kata Yakobus, amin. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jangan sia-siakan waktu yang sebentar ini untuk mengejar hal-hal yang tidak kekal. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Supaya kita jadi berkat. Ya, kemudian saudara, coba kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 21b. Siapakah yang tidak rindu dipandang sebagai perabotan yang mulia oleh Tuhan? Timotius 1 ayat 2 Timotius 2 ayat 21b. Atau saya baca semuanya sudah. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat,
Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin, saudara. Amin. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk tujuan-tujuan yang mulia. Ketika kita di surga, kita menjadi perabotan yang dipandang mulia oleh Tuhan. Tapi sebaliknya saudara, kalau kita tidak menjadi saleh, ayat yang ke-9 tadi, kita menjadi buta dan picik karena lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Mari kita lihat sedikit tentang bagian ini saudara. Siapakah orang-orang yang buta dan picik itu? Petrus berbicara tentang orang-orang Kristen yang telah mengecap karunia Tuhan, yang telah mengecap kebaikan Allah, tetapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Akhirnya dia menyimpang, saudara. Ya, buta dan picik. Tidak mampu melihat, saudara. Pandangannya hanya terbatas. Mengapa orang buta tidak bisa melihat hal-hal besar di depannya? Tidak melihat hal-hal yang penting di depannya karena dia hanya terfokus pada dirinya sendiri. Ini orang-orang yang egois. Pokoknya aku tidak bisa lihat orang di sekitarnya, saudara. Kalau orang tidak egois ketika dia mempunyai 10 permen, dia matanya pandangannya akan luas. Delok, sopo di sekitarku. Iki permen. Tapi 10 untuk aku, ya. Tidak bisa lihat ada orang di sekitarnya. Amin. Orang yang fokusnya diri sendiri, orang yang egois, buta, picik, hidupnya nggak akan berguna, saudara. Kenapa? Karena nggak punya ketujuh hal itu, nggak punya kebajikan, nggak punya pengetahuan, nggak punya penguasaan diri, nggak punya ketekunan, nggak punya kesalehan, nggak punya kasih dia. Sekalipun dia bisa berbuat banyak, tapi karena buta, karena dia picik, dia tidak berguna sama sekali. Mereka menjadi buta karena apa? Mereka lupa bahwa mereka sudah ditebus dosanya. Bahwa mereka tidak boleh lagi egois, dibersihkan dari keegoisan oleh dosa-dosa dunia. Karena dia lupa, maka dia tetap hidup di dalam dosanya itu. Saudara, memilih menjadi berguna, memilih menjadi efektif, menjadi berkat, berhasil, atau hanya hidup untuk diri sendiri. Buta dan picik. Dan Tuhan memanggil kita untuk kita bertumbuh dalam kesalehan. Amin, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh dibuat untuk giat dan berhasil. Dan mengenal Yesus lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Yang kedua, saudara, keuntungannya apa? Tapi sebelum keuntungan saya mau ulangi kembali apa yang perlu kita lakukan. Dalam ayat 10 bagian A, saudara. 2 Petrus 1 ayat 10 bagian A. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Apa yang kita baca dari ayat ini? Bahwa untuk bertumbuh dalam kesalehan dibutuhkan usaha sungguh-sungguh. Dan kalau kita telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan menjadi saleh, dikatakan itu akan menghasilkan keselamatan. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Tapi yang pertama saya melihat dulu bahwa kita membutuhkan kesungguhan, saudara, untuk kita bisa menjadi saleh. Jadi begini, salah satu cara untuk memastikan bahwa kita telah dipanggil oleh Tuhan, kita telah dipilih oleh Allah adalah berusaha dengan sungguh-sungguh hidup saleh. Itu cara untuk
kita memiliki kepastian, memiliki keyakinan bahwa kita ini dipilih dan dipanggil oleh Allah. Jadi kalau saudara sudah percaya Yesus, kalau saudara yakin bahwa saudara dipilih, mau yakin, mau punya kepastian bahwa saudara telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, saudara harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup dalam kesalehan. Coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 28, ini contohnya saudara, perbandingan dengan Paulus. Yohanes, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-8, perhatikan dengan seksama. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, ini butuh usaha saudara. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, dia datang kembali, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Apa maksudnya? Orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh membangun persekutuan dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, dia akan memiliki keberanian untuk percaya bahwa dia dikenan oleh Tuhan, bahwa dia telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Dia tidak perlu ragu-ragu, dia tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jadi sekali lagi pentingnya kesungguhan dalam hidup saleh untuk memiliki kepastian bahwa kita ini dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Amin. Dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dan kalau kita bersungguh-sungguh dalam hal itu, kita memiliki kepastian keselamatan. Saudara, ini kita harus simak baik-baik supaya kita tidak keliru antara iman dan perbuatan. Keselamatan tetap iman. Tapi iman yang hidup, yang menyelamatkan, itu nyata dalam perbuatan. Amin. Itu harus jelas lebih dahulu. Nah, saya mau bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya lebih jelas, saudara. Wah, kalau slide punya bahasa Indonesia sehari-hari bagus nih. Ayat yang ke-10 bagian A. Ditulis seperti ini. Sebab itu saudara-saudara, berusahalah lebih keras, ditulis seperti itu. Berusahalah lebih keras supaya panggilan Allah dan pilihannya atas dirimu itu menjadi semakin teguh. Amin. Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah memanggil kita, dan itu akan semakin teguh kalau kita bertumbuh dalam kesalehan. Artinya itu benar-benar menjadi bagian hidup kita. Amin. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi gak masuk kerajaan sorga. Saya baca dalam NIV, saudara. Ya, therefore my brothers and sisters, make every effort to confirm. Perhatikan. To confirm your calling and election. Artinya apa, saudara? Pertumbuhan kita dalam kesalehan itu sebagai konfirmasi bahwa kita itu dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Saudara, kalau saya mau bertemu dengan orang, oh ini utusan saya Pak Doni, ya. Yang mengkonfirmasi dia itu utusanmu itu apa? Kan begitu. Kalau saya mengatakan saya dipanggil, saya dipilih oleh Tuhan, konfirmasinya apa? Kalau saya bertumbuh dalam kesalehan. Amin, saudara. Saya baru nanam pucuk merah 1 bulan yang lalu. Karena hujan, saya pikir kena air, saudara. Dan saya sudah ngomong ke anak-anak, tolong ya siram ya. Tapi 3 mati, saudara. Saya protes sama yang nanam, ya apa kamu nanamnya? Ganti. Lah gak disiram kok om, gak disiram apane, aku wis ngongkon arek-arek nyiram. Udan maneh. Wah ketok pegele, saudara, 3 mati. Om, ya sini om, ini loh om, delokon om. Digaruk tanahnya, krek. Atasnya basah, dalamnya kering. Jadi yang mengkonfirmasi bahwa itu disiram atau kena hujan, bukan sekedar atasnya kelihatan basah,
tapi pohonnya hidup atau mati. Amin saudara. Itu disiram kok mati. Artinya nggak disiram atau nggak disiram dengan benar. Banyak orang ngaku dipanggil, ngaku dipilih, tapi hidup dalam dosa, saudara. Ada banyak orang yang memiliki pengertian salah tentang jaminan keselamatan. Pokoknya aku percaya Yesus, aku pasti masuk surga. Ya itu benar. Tapi kita harus mengingat fakta yang lainnya. Bahwa iman yang hidup, iman yang menyelamatkan, iman yang bertumbuh dalam kesalehan. Amin saudara. Dari paham yang salah itu banyak orang mengaku Kristen tetapi tetap hidup di dalam dosa. Karena mereka berpikir salah. Seperti Titus pasal 1 itu ayat yang ke-12 itu. Mereka mengaku menjadi guru tetapi tindakannya tidak mengkonfirmasi bahwa mereka adalah guru. Mengaku percaya tetapi tindakannya menyangkal pengakuan imannya. Ada yang mengkonfirmasi kalau kita ini dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Itulah kalau kita bertumbuh dalam kesalehan. Amin. Mau yakin? Mau pasti keselamatan kita? Bertumbuhlah dalam kesalehan. Ayat 10 menggabungkan antara pekerjaan Allah dan tanggung jawab kita untuk bertumbuh. Harus ingat saudara, keselamatan hanya oleh iman. Kalau Allah tidak mencari kita, kita terhilang. Kalau Allah tidak mengaruniakan iman, kita tidak selamat. Kalau Allah tidak menghidupkan kita, kita pasti mati. Kita harus tahu bahwa semuanya anugerah, tidak ada bagian kita. Tetapi kita juga harus tahu saudara, bahwa kita yang sudah diselamatkan harus bertumbuh di dalam kebenaran. Kalau kita mau yakin bahwa kita telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh menunjukkan pada pertumbuhan rohani yang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga, kita baca lagi. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara, yang mengkonfirmasi bahwa kita mengenal Allah kalau kita taat kepada perintah-perintahnya. Kalau orang mengaku percaya tetapi tidak taat, berarti tindakan kita itu menyangkali pengakuan kita. Itu yang mengkonfirmasi, saudara. Keselamatan hanya oleh iman. Tapi iman yang menyelamatkan, iman yang menghasilkan kesalehan. Saya tahu saya diselamatkan karena Tuhan telah mengubah hati saya. Dan memberikan kesungguhan untuk saya mencari Dia, melayani Dia, memuliakan Dia, berbuah bagi Dia. Itu sesuatu yang sangat penting. Amin saudara. Yang berikutnya saudara, kalau kita bertumbuh dalam kesalehan, kita akan menjadi orang yang setia di dalam Tuhan. Tekun di dalam Tuhan. Hanya orang-orang saleh yang setia, yang tekun. Coba kita lihat ayat 10 bagian B saudara. Ayat 10 bagian B. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Yang percaya katakan amin. Kalau kita bertumbuh di dalam kesalehan, ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan dalam hidup kita, ada kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada semua orang. Kita akan menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang tekun, orang-orang yang tidak tersandung pada akhirnya. Saya akan baca dalam terjemahan sehari-hari saudara. Kalau kalian melakukan itu, kalian tidak akan murtad. Itu maksudnya tidak tersandung, tidak akan murtad. Jadi bukan soal tidak pernah salah, tidak pernah berbuat dosa, tidak, tetapi tidak akan murtad. Dari kata petayu itu saudara, stumble, tersandung. Murtad itu itu sudah lebih tinggi dari salah. Pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang tidak pernah bersalah. Amin saudara.
Yakobus 3 ayat yang kedua menuliskan bahwa sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8, kalau kita tidak mengakui dosa kita, maka kita menipu diri sendiri. Dan kita diajar untuk berdoa, Bapa, ampunilah kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Petrus tidak bermaksud bahwa tidak tersandung itu dalam arti bahwa kita dapat mencapai kesempurnaan tanpa berbuat kesalahan sama sekali. Tidak, saudara. Dalam banyak hal kita masih bersalah. Mungkin kata-kata saya ada yang salah dalam waktu 30 menit ini. Lalu dia bicara tentang apa? Bahwa di tengah-tengah pergumulan yang hebat, kita tidak akan sampai meninggalkan Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak akan pernah jadi murtad. Seperti guru-guru palsu yang meninggalkan Tuhan karena murtad. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Tapi kalau kita bertumbuh dalam kesalehan, ada juga sih kesalahan kita. Tapi kita tidak sampai meninggalkan Tuhan. Sebab orang-orang yang bertumbuh dalam kesalehan, dia akan berusaha untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Memang ada kegagalan, tetapi dia segera menyesal, bertobat dan berbalik kepada setiap hari dia berusaha untuk terus menyenangkan Tuhan. Tidak tersandung, artinya sekalipun ada kesalahan, dia bangkit dan terus bangkit untuk hidup dalam kesalehan. Amin. Never give up. Tidak pernah menyerah. Yang terakhir, saudara. Untuk bertumbuh dalam kesalehan, orang yang bertumbuh dalam kesalehan, orang yang memiliki kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada semua orang, dia akan menikmati berkat kehidupan yang kekal. Amin. Dia akan mewarisi kerajaan sorga. Coba kita lihat ayat 11, saudara. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Waduh, luar biasa. Akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Orang-orang yang bertumbuh dalam kesalehan, dia akan memiliki hak penuh. Untuk apa, saudara? Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Itulah surga, kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ternyata ada hak yang nggak penuh, tapi ini hak penuh, ini kepastian selamat yang benar-benar top sudah, mungkin itu bahasanya. Saya suka membaca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Ditulis seperti ini, and you will receive a rich welcome. Jadi, receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Jadi kita itu akan menerima penerimaan yang penuh dengan sukacita, yang berlimpah-limpah, sangat-sangat welcome, saudara. Jadi kalau orang datang ke rumah, kita bisa aja, ya silakan masuk, tetapi agak welcome ya, ojo suwe-suwe ya. Tapi ada yang, wah masuk sampai diajak ke ruang makan, yuk makan, ke toilet boleh, kemana boleh, asal jangan ke kamar. Mungkin begitu. Tapi rich welcome ini artinya kita diterima dengan penuh, disambut dengan sukacita, disambut dengan kegembiraan oleh Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, saudara. Welcome itu dari kata eisodos, saudara. Jadi kita diberikan pintu masuk, entrance. Kalau rich itu dari kata plausios.
generously, abundantly. Jadi melimpah-limpah. Tuhan senang menyambut kita, dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Ayo. Itu yang disebut dengan hak penuh, saudara. Saya tidak mau mengatakan bahwa keselamatan karena perbuatan, tidak, saudara. Keselamatan itu adalah karena iman. Dan orang yang beriman, dia pasti akan bertumbuh di dalam kesalehan. Amin, saudara. Apakah kebenaran ini memotivasi kita untuk bertumbuh? Amin. Kalau kita melihat ke ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Allah telah memberikan segala sesuatu yang berguna bagi kita untuk hidup saleh. Allah telah memberikan janji-janji yang sangat besar dan berharga. Allah telah melepaskan kita dari jerat dosa dan memberikan kodrat ilahi. Untuk itu mari kita hidup dalam kesalehan. Dan sekarang, saudara, sebagai umat-umat Allah kita dilihatkan keuntungannya, saudara. Bahwa kita akan memiliki jaminan keselamatan, kita akan dibuat menjadi berhasil dan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga. Hendaklah itu memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya tahu masa-masa ini sukar. Kita bergumul dengan sakit penyakit, sudah mulai ada saudara-saudara kita yang terpapar virus. Kita harus memperhatikan mereka, saudara. Ya, mereka-mereka yang kita ketahui, mereka menderita itu, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus siap dikoordinasi untuk melakukan kebaikan. Amin. Kita masih pusing dengan bisnis, saudara. Pendapatan merosot. Yang terakhir ngomong pendapatan tinggal 20%. Tapi saudara, jangan habiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Kehidupan harus balance. Amin. Mari kita bertumbuh dalam kesalehan, giat di dalam Tuhan. Sebab kita akan memiliki hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga. Mari sama-sama kita berdiri.